Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobistal. Hari ini kita kembali lagi ya ngobrolin soal bisnis nih bersama Mintis, yang tentunya kita akan ngobrolin bareng teman-teman yang udah inspiratif banget nih membangun bisnis. Dan hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari HIPMI PT Unhas, yaitu kenalan bareng ya. Langsung kita kenalin aja Kak Oji dan Albian. Semangat dong, saya udah semangat. Oke, nah hari ini kita udah kedatangan dua cowok ganteng ya, secantik sendiri di sini dengan Kak Oji. Kalau Kak Oji ketua HIPMI PT Unhas juga ya? Ya. Tahun berapa Kak? 2018-19. 2018-19. Kalau Albian juga nih ketua ya sekarang ya? Kalau saya periode sekarang Kak, 2023-2024. 2023-2024. Nah, kayaknya boleh kenal ya, kayaknya banyak yang kepo. Langsung bisa dikenalkan nih, Kak Oji. Sibuknya apa sekarang? Silakan. Saya ucapkan terima kasih dulu buat Indibis. Panggilannya katanya Sobis. Perkenalkan, saya Fahrozi Pratama, juga Ketua Umum HIPMI PT Unhas periode 2018-2019. Alhamdulillah sekarang punya usaha kecil-kecilan lah. Kecil banget kayaknya. Apa tuh Kak? Kurang lebih kayak begitu. Oke. Kalau Albian boleh dikenalin? Kalau nama saya Albian Haspi, Ketua Umum HIPMI PT Unhas periode 2023-2024. Kalau kesibukannya sekarang bisnis kecil-kecilan sama, tapi masih lebih belajar sama Kak Oji dulu. Lebih kecil mungkin. Lebih kecil lagi mungkin kayaknya karena masih belajar. Terus Albian sekarang masih mahasiswa juga ya? Mahasiswa semester akhir di ujung nih. Di ujung nih, semoga cepat skripsinya selesai. Nah, kalau tadi kan ada bisnis kecil-kecilannya di dua-dua. Nah, kalau Kak Oji ini bisnisnya apa? Saya kebetulan bergerak di bidang otomotif. Otomotifnya itu jual beli mobil bekas. Oke, dari tahun berapa tuh Kak? Kurang lebih di 2019. 2019 sampai sekarang berarti udah 5 tahun lebih ya. Kayak kurang lebih 5 tahun. Itu mobil aja atau ada otomotif Kalau yang untuk lain? dari 2019-nya saya mulai dari mobil. Tapi untuk melihat pasar sekarang dari 2 tahun lalu lah, saya mencoba untuk jual beli motor juga. Oke, emang kalau pasarnya di Makassar ya khususnya ya, itu kalau jualan mobil bekas emang laku ya, banyak yang ini ya? Peminatnya. Sebenarnya banyak yang bertanya juga kenapa akhirnya memutuskan untuk jual beli mobil bekas. Nah itu, Karena kan memang masih banyak dealer-dealer mobil baru. betul. Tapi saya sebagai pebisnis di penggiat mobil bekas ini melihat mobil bekas ini adalah sebuah berlian. Betul. Melihat sebuah berlian karena mungkin banyak orang yang bermindset bahwa mobil bekas ini mungkin bekas tabrakan, bekas banjir, ataukah mungkin sudah tidak fresh. Tapi dari persepsi kita sebagai penjual beli mobil bekas, selama masih bisa direparasi atau masih dalam batas toleransi, kenapa tidak mobil bekas ini menjadi pilihan? Karena juga kan pasti harga sangat berpengaruh antara mobil bekas dan mobil baru, itu sangat jauh gap harganya. Jauh ya. Oke, berarti kalau misalnya kan kalau Kak Oji berarti beli dulu ya mobilnya, baru dijual ulang. Awal-awal sih dulu waktu belum punya modal ya, belum cukup modal untuk beli, kadang punya teman saya bantu jualkan. Saya bantu jualkan, coba 1-2 unit. Nah, ini lumayan juga selisihnya kan. Akhirnya coba pelan-pelan cari modal dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Berarti dulu awalnya tuh kayak jadi jembatan ya, kayak Ya, istilahnya orang broker. Belajarnya di mana tuh bisa kayak gitu ya? Memang keluarga berdagang memang. Jadi memang orang tua dulu punya showroom juga, tapi sempat vakum. Tapi melihat saya sempat Tertarik. browsing di Instagram, pasar Jakarta itu sangat memungkinkan. Dalam artian kita coba rebranding dari segi pemotretan mobil, bagaimana kita branding mobil bekas ini betul-betul layaknya brandingan mobil baru.
Jadi saya terjun awalnya itu, saya belajar dari pasar Jakarta, marketing Jakarta. Akhirnya saya coba terapkan di sini dan alhamdulillah ngefek juga. Dan tidak sedikit banyak yang mengatakan bahwa brandinganmu sudah sangat bagus. Akhirnya saya coba untuk maksimalkan lagi sampai saat ini. Oke. Jadi itu dia ya awal mulanya mobil brok. Terus belajar di Jakarta itu maksudnya ke Jakarta atau belajar online? Ada beberapa teman-teman juga, jadi saya sering koordinasi sama sambil itu di online sosial media. Kenalan teman di Jakarta yang jual beli mobil bekas juga. Jual beli mobil bekas di belajarnya Jakarta dari juga. situ ya, dari relasi. Oke. Kalau Abian ini gimana nih? Bisnisnya bisnis apa? Kalau saya tuh sekarang di bidang F&B Kak, ada namanya es coklat. Oh iya. Es coklat panjang umur. Itu awalnya sih kemarin gara-gara tahun lalu kan kita dapat kemarau berkepanjangan. El Nino. Terus saya dengan partner berpikir kayaknya kita bagus munculkan bisnis yang lagi dicari sama orang-orang sekarang, panas. Bisnis yang dingin nih. Jadi kita putuskan bikin es coklat. Oke, jadi awalnya juga kayak gitu ya. Awalnya juga seperti itu. Di mana? Di Jalan Pongtiku Kak, nomor 158. Oke, nah jadi yang cari dingin-dingin ini Dik, bisa make up itu nomor 158 es coklat. Dan ini dua-dua memang datangnya dari komunitas yang sama juga ya. Lahir di rumah yang sama. Rumah yang sama. Nah, kenapa akhirnya mungkin satu-satu dulu nih, kenapa akhirnya bisa mau gitu ikut komunitas bisnis ya istilahnya ya, himpunan bisnis, himpunan pengusaha gitu. Kenapa akhirnya tertarik untuk itu? Apakah karena memang dari awal goalsnya muka jadi pengusaha nih waktu masuk kuliah atau bagaimana? Mungkin Abian dulu. Kalau saya sih awalnya masuk ke Unhas itu kebetulan saya sudah kenal duluan sama Kak Oji. Oh iya. Saya sudah kenal duluan sama Kak Oji. Pada saat itu Kak Oji masih menjadi ketua umum PT Unhas. Saya sering cerita-cerita, sharing-sharing sama Kak Oji. Dan Kak Oji saya lihat, kayaknya ini himpunan pengusaha muda Indonesia perguruan tinggi Universitas Hasanuddin ini menarik. Jadi saya putuskan dan saya ajak beberapa teman-teman yang lain, ayo coba kita ikut dulu berhipmi di PT Unhas. Gitu. Kalau Kak Oji, kenapa jadi Kak Jo? Siapa Jo ini? Gimana? Kenapa akhirnya memilih untuk masuk di sebuah komunitas? Saya sebenarnya dulunya berada di persimpangan Kak, antara mau berproses di luar kampus ataukah di dalam kampus. Posisinya HIPMI di Unhas ini kan sebenarnya organisasi eksternal, bukan dalam internal kampus. Sampai sekarang. Oke. Saya pikirnya kalau di internal kampus kita berputar di situ-situ saja. Jadi saya memilih untuk masuk di HIPMI karena saya pikir koneksinya luas. Ada dari skala HIPMI PT, ada di skala HIPMI Kota Makassar, skala daerah, provinsi, sampai ke pusat. Makanya saya berpikir mungkin lebih bagus berproses di HIPMI, memperluas jaringan, walaupun toh misalnya harus kembali ke kampus, jaringannya kan yang dari luar bisa kita pakai ke dalam. Betul. Tapi memang dua-duanya ini sudah berpikirkah untuk jadi seorang pengusaha pada saat itu atau memang baru? Pas saat masuk HIPMI udah ada, kan sudah banyak pasti dikasih makanan-makanan dari HIPMI itu. Saya sebenarnya kalau mau bicara kilas balik, dari SMA itu sudah berdagang sebenarnya. Dari apa? Dulu coba, dari SMP malah. SMP dulu jualan waktu rame-rame jersey bola, saya jualan jersey bola. Jadi order dari luar, jual di sini. Terus masuk SMA, jual sepatu. Memang suka ya? Dia memang suka berdagang, karena memang background keluarga kan. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Waktunya 2018, ada HIPMI, dan memang ini berlingkup pengusaha, makanya saya putuskan untuk masuk di HIPMI. Oke. Kalau Abian udah kepikiran memang, atau karena diikuti di role modelnya jadi kayaknya. Sebenarnya
awalnya dari waktu saya masih SMA sering sharing-sharing sama Kak Oji, saya lihat kayaknya jadi pengusaha itu menarik karena saya lihat kita tidak diajarkan untuk malas. Kita tidak diajarkan untuk malas dan orang tua selalu bilang jangan pernah jadi orang malas. Jadi saya bilang kalau mau tidak malas ya jadi pengusaha kan. Karena selalu berusaha mengupgrade, mencari tahu apa lagi yang sedang digeluti sama orang-orang, bagaimana kondisi pasar sekarang. Kita selalu upgrade pengetahuan. Jadi saya bilang kayaknya saya harus jadi pengusaha ini. Oke, menarik ya. Iya betul. Karena memang banyak orang yang akhirnya memilih jadi pengusaha dan mau nyantai-nyantai deh, mending jadi pegawai, mending jadi karyawan. Tapi ternyata kan pengusaha itu malah nggak ada liburnya. Ya, pengusaha kan sebenarnya kan nilai plusnya sekecil-kecil apapun itu usaha. Kalau kita yang punya, kita adalah bosnya. Betul. Jadi mau tidur jam berapapun, mau bangun jam berapapun, selama urusan itu sudah di-maintain dengan baik, biar kita tinggal, kan bisa jalan terus. Iya, betul. Oke, nah kita ke mobil Brok lagi nih Kak. Masih penasaran saya. Nah sebenarnya bagaimana kan waktu itu berarti 2019, sekarang umur berapa nih Kak? Sekarang 26, 27. 26, 27, masih muda banget ya. Berarti pada saat itu di 2019 jauh lebih muda lagi. Bagaimana caranya memastikan kalau mobil yang dijual sama orang ke kita atau yang kita jual ke orang itu kualitasnya tuh sudah sesuai begitu, karena kan itu agak riskan juga ya mobil itu ya. Itu barang besar, barang mahal. Nah, itu kan memang di mindset orang-orang yang sama seperti saya bilang tadi, mobil bekas bermindset orang bahwa bekas banjir, bekas tabrakan. Tapi saya sebelum menjual mobil atau saya sebelum membeli mobil, saya pastikan mobil itu bebas dari tabrakan, bebas banjir. Untuk itu saya harus melalui dengan proses pengecekan yang detail. Karena contoh kayak misalnya bekas tabrakan pasti kentara. Misal di bekas tabrakan depan, di tulang depannya itu pasti kentara, ada bekas laska atau bekas sudah diganti. Terus kalau misalnya bekas banjir, kalau kita masuk di interior, di bawah kursi pasti karatan. Makanya kita proses inspeksi detail sehingga kita memutuskan mobil ini bukan bekas tabrakan, bekas banjir. Itu lama enggak prosesnya pengecekan? Mungkin kalau untuk itu paling lama 1 jam 2 jam. Oh, lama ya. Masuk ke mesin, kalau mesinnya nggak ada bunyi-bunyi yang lain-lain, nggak ada bocor oli, dan sebenarnya kalau masih masuk batas wajar, tetap saya ambil. Tapi sebelum saya jual, saya pastikan untuk diperbaiki dulu, direparasi dulu, baru kita jual. Oke, berarti beresiko juga ya, resikonya juga lumayan. Tapi seminimalisir mungkin lah, bagaimana kita memikirkan customer bahwa beli mobil langsung pakai. Tapi pernah nggak berani menolak? Sering. Oh iya ya, kayak jualin dulu mobilku, oh ternyata. Karena saya pasti mau lihat kondisinya dulu. Kalaupun misalnya memang dia tetap kekeh mau dijualkan dengan kondisi seperti itu, saya menawarkan, nggak apa-apa, saya tetap ambil, tapi saya biayai dulu, reparasi dulu, baru saya jualkan. Karena saya juga istilahnya menjaga nama baik usaha, makanya saya pikirkan daripada saya menanggung resikonya, padahal bukan mobilku, saya terima mobilnya, saya reparasi buat dijualkan. Oke, berarti terjauh di mana? Untuk sejauh ini customer kita, saya pernah ngirim sampai ke Papua, Maluku, Morotai ya. Kalau dekat-dekat sini paling Bone, Takalar, Parepare, Sidrap. Oke, berarti lumayan jauh juga. Terus belinya? Belinya macam-macam. Kadang dari pembeli pribadi, ataukah memang kita manfaatkan sosial media, marketplace, atau OLX, gitu. Oh, berarti sekarang pakai marketplace juga? Ya. Oh, mobil juga tuh laku ya di marketplace ya? Kalau untuk sekarang sebenarnya yang paling laku itu di marketplace. Tapi ada tips and triknya yang sehingga ini harus yang saya ambil. Oh gitu ya. Oh, berarti tipsnya itu ada di mana? Di caption, di foto? Ya, sebenarnya kan kalau bicara jual beli mobil bekas, meskipun pribadi jual beli rumahan bisa sebenarnya dengan memodalkan marketplace. Tapi banyak yang saya lihat sekedar foto
foto upload. Ambil foto di Google juga ada mungkin ya. Mungkin dicomot fotonya orang jualkan gitu-gitu kan. Nah, saya alhamdulillahnya sekarang saya berpikir bahwa kenapa tidak saya prepare dengan branding yang cukup menarik sehingga dengan foto orang tertarik melihat, kalaupun dia bertanya untuk unitnya, silahkan dicek unitnya sedetail mungkin supaya yang calon pembeli ini bisa yakin juga sebelum dia bertransaksi. Oke. Jadi memang lumayan panjang juga ya prosesnya, dan itu nggak mungkin dong beli langsung terjual. Terkadang ada yang juga yang begitu. Tapi paling lama berapa lama tuh biasanya? Paling lama tinggal unit itu 3 bulan. Kalaupun bisa 3 bulan tidak laku, kita berpikir untuk jual modal saja. Bisa Terkadang gitu. begitu. Kadang juga jual rugi, tapi selama ruginya enggak besar, kita jual rugi. Karena mungkin kalau semakin lama tertinggal juga. Itu kan barang jalan istilahnya. Iya. Makin lama tertinggal, cash flow juga nggak terputar. Makanya saya berpikir nggak apa-apa kita rugi sekian, yang penting kita bisa belanja untuk unit selanjutnya. Oke. Nah itu dia ya resiko jadi pengusaha jual beli. Mungkin itu juga berlaku di barang-barang lainnya ya. Saya pikir hampir sama sih harusnya. Nah, oke, kita ke Abian lagi nih sebagai ketua HIPMI yang sekarang. Mungkin kalau agak deg-degan ya, karena di sampingnya ada. Harusnya tidak, karena dia harusnya yang lebih pede. Sekarang tuh. Oke, sebagai ketua umum di HIPMI PT Unhas nih, Abian. Kalau Abian sendiri, manfaat lah yang dirasakan di HIPMI PT Unhas tuh apa sih? Kalau sampai sekarang manfaat yang saya rasa itu tentu kenalan-kenalan, relasi-relasi, apalagi kalau senior-seniornya HIPMI PT Unhas juga mungkin bisa saya bilang bukan senior kaleng-kaleng lah. Kenapa bisa saya bilang seperti itu, Kak? Karena sekarang senior-seniornya HIPMI PT Unhas sudah banyak yang jadi pengusaha-pengusaha besar, ada yang sudah terjun ke karena mungkin dari bisnis ke politik sudah ada, jadi saya lihat alhamdulillahnya seperti itu, Kak. Jadi kita sebagai junior-juniornya bisa termotivasi lebih. Senior-seniornya kita sudah bisa seperti itu. Kita berada dalam, kita lahir dari rumah yang sama, harusnya kita juga bisa seperti mereka. Itulah sebenarnya motivasinya kami semua yang sekarang berpengurus maupun anggota HIPMI PT Unhas untuk tetap terus menjalankan roda estafet organisasi. Lebih ke motivasi belajar dan berbisnisnya ya. Karena kan memang pasti, berarti Abian sudah berapa lama nih buka bisnisnya? Kalau saya yang bisnis sekarang ini setahun ada. Sebelumnya ada juga sih. Awalnya itu bisnis pertama itu buka toko kelontong. Sebenarnya ada juga, tapi Itu ya. mungkin karena kemarin saya masih fokus kuliah, jadi tidak terpegang dengan benar. Jadi banyak barang-barangnya yang tidak terjual. Jadi banyak yang istilahnya expire lah. Kalau barang-barang seperti sembakonya banyak yang expire, cash flow-nya tidak terputar, saya putuskan untuk tutup saja dulu. Nah itu dia poinnya. Nah kan Abian tuh sudah pernah berasa di titik itu ya, kayak rugi berarti, ada kerugian. Lumayan. Maksudnya di umur mahasiswa tuh pasti lumayan tinggi lah berasanya ya. Lumayan enggak? Goyang lah ya itu si dompet lah ya. Nah tapi kenapa akhirnya termotivasi lagi gitu, tetap mau melanjutkan bisnis? Tapi kan sudah rasa ternyata bisnis ini bikin rugi saya. Kembali lagi, Kak, sebenarnya gara-gara motivasinya dari senior-senior, kayak mantan-mantan seperti Kak Oji. Dorongannya untuk kita melihat junior-juniornya untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat itu luar biasa, Kak. Jadi senior-senior selalu katakan, kamu tidak pernah tahu orang-orang besar di luar sana berapa banyak kegagalan yang pernah dirasakan. Masa kamu baru satu sudah berhenti? Coba lagi.
kamu laki-laki, orang Bugis Makassar, harus berani. Oke, jadi ya karena memang kita berkumpul di circle yang sama dan yang gagal itu pasti bukan cuma Abian aja ya. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Oke, nah kalau Kak Oji kan pernah tadi jersey, terus apa lagi tadi Kak? Sepatu, kenapa akhirnya ke mobil? Istilahnya anak tangga tuh. Proses dari kecil, jersey, sepatu. Oke. Tapi kenapa ditinggalkan jersey-nya Kak? Sudah ini tuh enggak zaman bila. Maksudnya banyak pemainnya mengikuti perkembangan zaman sehingga saya pikir metodenya kurang lebih hampir sama, tapi mungkin medannya yang beda. Medannya beda, produknya beda. Nah, jadi makanya di mobil ini saya terapkan bagaimana ilmu-ilmu yang dulu saya terapkan lagi sekarang dengan pengembangan teknologi yang ada. Jadi betul-betul juga pakai sistem digital ya? Sejauh ini memang sistem digital. Kak Oji punya tim atau gimana? Untuk ini kebetulan kami punya tim, ada di bagian pembelian mobil, inspeksi mobil. Jadi memang biasanya untuk sistem simpelnya saya cuman terima foto. Kalau misalnya harganya sudah dihitung masuk, saya suruh teman-teman cek. Kalau misalnya memang kondisinya untuk di repair masih bisa dalam hitungan, saya putuskan untuk ambil. Ada kalau untuk brandingan sendiri masih saya sendiri. Oh iya, masukin marketplace gitu-gitu masih sendiri. Masih sendiri. Nah itu dia ya teman-teman ya tadi, karena memang jadi owner tuh jangan mau kayak apa ya, semuanya ada tim yang kerjain. Jadi ternyata jadi owner tuh nggak mudah juga nih. Nah, memang istilahnya lebih asik kalau kita yang kelola. Untuk sebenarnya kan kalau bicara 5 tahun masih seumur jagung sebenarnya bisnisnya. Oh begitu. Kalau menurut saya pikirnya saya belum bisa tinggalkan full, makanya saya masih perlu turun tangan. Tapi dari awal memang sudah terbentuk timnya Kak atau Nggak, pelan-pelan. pelan-pelan ya? Awalnya berarti masih sendiri betul-betul semua ngecek, dari ngejualin, terima order. Ya, kadang kalau mau bawa ke bengkel dulunya masih bawa sendiri. Sampai sekarang sih. Oh sampai sekarang masih juga ya? Oh oke. Showroomnya di mana Kak? Kalau showroom, alhamdulillah kita ada di Jalan Kasuari, nomor 26 dekat Mall Mari. Kita balik lagi ke komunitasnya nih, gitu ya. Kalau Abian kan apa ya, jadi terbentuk gitu juga ya relasinya, terus motivasinya. Nah, kalau Kak Oji kan ini udah berapa tahun ya setelah kelulusan gitu ya, setelah tidak menginjakan kaki lagi di HIPMI PT Unhas. Nah, apa yang dirasakan setelah keluar itu? Ini betul-betul kayak udah nyemplung nih, betul-betul sudah di dunia nyata lah. Itu kan memang waktu berproses di PT Unhas ya banyak kenal senior juga kan. Akhirnya sudah waktunya untuk terjun di dunia nyata. Alhamdulillah senior HIPMI juga nggak ada yang tinggalkan. Dalam artian masih sering komunikasi, tidak menutup kemungkinan juga. Alhamdulillahnya dengan beberapa senior saya banyak bermitra. Baik di bisnis jual beli mobil bekas ataupun di bisnis lain, alhamdulillah. Oke. Jadi memang saya rasakan HIPMI PT Unhas ini adalah tempat berproses saya yang sangat bermanfaat sampai saat ini, sehingga saya tidak menyesal pernah masuk atau pernah menjadi bagian dari HIPMI PT Unhas. Biasanya. Nah, buat teman-teman mungkin ya, kenapa sih penting gitu masuk ke komunitas bisnis? Kan ada juga nih teman-teman yang mungkin ya udah kita berbisnis aja deh, nggak usah masuk komunitas. Ada juga yang memilih untuk seperti itu. Nah, tapi kalau buat teman-teman kan yang ada di sini memang bergabung ya, memang belajarnya juga dari situ. Selain mungkin ada yang dari orang tua, ada yang belajar otodidak gitu. Kenapa pentingnya kita masuk di komunitas bisnis? Kalau saya sih Kak, sebenarnya organisasi atau komunitas ini yang paling utama adalah relasi atau networking. Memang bisa saja orang berbisnis tanpa masuk organisasi, tapi mungkin butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai di titik misalnya dia dapat profit yang besar. Tapi kalau misalnya kita tergabung di komunitas atau organisasi, bisa jadi organisasi ini menjadi jalan pintas atau jalan tol. Untuk misalnya
kita butuh ini untuk menopang bisnis ini, teman-teman di komunitas bisa bantu. Kurang lebih kayak begitu sih Kak. Oke, jalan pintas atau jalan tol? Kalau Abian nih? Sama sih ya sebenarnya. Kenapa penting? Saya rasa kita di MPT Unhas ini kan networkingnya yang terjaga. Betul. Dorongan semangat dari senior, pembahasannya kami pengurus dan teman-teman, sharing-sharingnya itu kan yang bisa membuka peluang baru untuk teman-teman. Apakah ada teman-teman yang mungkin baru mempunyai niat tapi belum memiliki bisnis, tidak memiliki ide. Dari sharing-sharing kecil-kecil seperti itu yang kita bisa lakukan, itu muncul ide. Ada teman yang satu punya modal, kita bisa kasih join jalan bisnisnya. Oke, peluang ya. Oh ya. Oke. Terakhir nih buat dua orang yang ganteng di kanan saya, apa sih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi membangun bisnis, tapi bisnisnya lagi di pertengahan lagi merangkak gitu ya, atau lagi pokoknya lagi patah semangat lah. Mungkin apa yang bisa disampaikan buat teman-teman dari Abian mungkin dulu? Kalau saya sih sebenarnya berhubung saya masih belajar juga. Nih, langsung dari yang merasakan juga nih. Namanya ini proses, ya jalani. Harus kita punya semangat yang luar biasa karena kesuksesan tidak semudah itu. Sama ide dan konsistensinya yang harus kita jaga. Oke, ide dan konsistensi yang harus dijaga. Oke, kalau dari Kak Uji? Ya, kalau dari saya sih Kak, sebenarnya pengusaha itu kuncinya harus pintar beradaptasi dengan cepat. Apapun tantangan ke depan, mungkin ada masanya ups and downs-nya. Kalau ketika di ups, di atas, kita harus beradaptasi bagaimana mungkin dengan contoh profit yang ada lebih, dengan menambah insya Allah keberkahan, kita harus bersedekah ataukah memberi makan anak yatim atau gimana. Tapi kalau di proses di bawah, semangat yang sangat penting sih Kak, sebenarnya circle yang ada, bagaimana kita terus diberikan semangat, terus jalani prosesnya, karena memang tidak ada instan. Meskipun mungkin dia melihat di Instagram atau di mana pengusaha-pengusaha besar, tapi saya yakin juga dia tidak mungkin sampai di titik itu dengan proses yang instan. Dia harus proses panjang, sehingga di teman-teman yang di sekarang mungkin yang kita bilang lagi pada semangat, saya cuma sampaikan kita sama-sama sedang belajar, saya juga masih dalam belajar. Saya selalu bilang ini cuma momentum, kita bicara momentum, roda ini terus berputar. Kalau saya berhenti di sini, mungkin bisa saja 1 tahun atau 2 tahun ke depan harusnya saya bisa dapat uang besar, tapi gara-gara saya berhenti akhirnya tidak jadi. Mas saya bilang roda ini harus terus berjalan. Oke, jadi semuanya masalah momentumnya aja. Masalah momentum dan bagaimana konsistensinya kita sebagai pengusaha harus menjalani prosesnya dengan baik, terus berikhtiar. Insya Allah kalau memang niat baik, Tuhan pasti berpihak untuk kita. Oke, nah tinggal bagaimana kita menemukan momentumnya itu ya. Tinggal bagaimana kita mau betul atau tidak nyampe di momentumnya itu. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini ya. Menarik banget karena kita ini ada 2 bisnis yang berbeda, tapi dari rumah yang sama, dari MIPT Unhas. Gitu. Terima kasih banyak Kak Uji, Abian atas kesempatannya. Sukses selalu buat bisnisnya. Semoga kita bisa kolaborasi lagi bersama, dan semoga juga kita bisa terus mengembangkan bisnis bersama. Terima kasih banyak Sobis yang udah nonton. Sampai jumpa di Sobis Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.